Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Rahmat Wahyu Pramono. Sini saya akan menjelaskan tentang praktikum 9, yakni validasi data di Microsoft Access. Oke. Sebelumnya saya terima kasih kepada dosen pembimbing saya Rengga Asmara OCA dan kampus saya tercinta dari Politeknik Elektronika Surabaya, Departemen Teknik Informatika dan Komputer. Oke, kita langsung saja pembahasannya. Tujuan pertama adalah memvalidasi data menggunakan property required. Yang kedua, memvalidasi data menggunakan aturan validasi. Yang ketiga, memvalidasi data menggunakan prosedur invent. Memberikan pilihan pengosongan nilai suatu field. Oke, kita langsung saja pada tujuan pertama, yakni memvalidasi data menggunakan property required. Untuk memastikan bahwa suatu field mempunyai suatu nilai, maka property required pada tabel harus di-set yes. Misal field nama pada tabel karyawan harus diisi. Artinya tidak ada data dalam tabel karyawan di mana field namanya tidak terisi. Ya, mudah saja. Kita sudah melakukan ini. Saya rasa sudah melakukan ini ya. Jadi tinggal kita close yang lainnya dulu sebentar. Kita save ini sub form. Oke, ya, misalkan tadi dicontohkan nama ya, jadi required harus diisi ya. Kita masukkan opsi ya. Kita close dulu. Required kita isi ya. Kita buka lagi, kita masuk ke desain. Kita required sudah ya. Oke. Nah, itu goal pertama kita sudah masuk. Oke. Yang kedua, memvalidasi data menggunakan aturan validation rule. Jika yang diinginkan adalah dua pemeriksaan, dua field dari satu tabel, maka harus digunakan cara lain daripada cara yang sudah dijelaskan sebelumnya. Misal pada tabel anggota yang dibuat, dipastikan bahwa pada setiap record field alamat atau field kota harus diisi. Maka digunakan property validation rule pada tabel. Oke. Pilih objek tabel, double klik nama tabel yang diinginkan, tentukan field yang bisa, buka tabel yang tabel desain, ubah property required yes pada kemudian yang dibuat validation rule pada property, pilih property. Oke. Setelah pilih property, maka dialog property akan muncul, maka di validation rule kita isikan, kita langsung saja berikan ya. Validation rule kita pilihkan apa yang akan kita masukkan. Misalkan harus mengisikan jurusan baru, jurusan dan nomor telepon baru, atau kita mengikuti saja di modul alamat dan kota. Tuh ya, kita berikan aja. Validation text-nya kita isi alamat atau kota harus diisi gitu ya. Ya, sudah kita save. Oke, dan semuanya beres.
Kemudian pada pemahaman ketiga ya, ini validasi data menggunakan prosedur event. Oke. Jadi ini saya jelaskan melalui lisan saja, tidak dipraktekkan karena terlalu panjang dan tidak bisa di copy paste. Oke. Jadi kota di saat kita pada event form before update, jadi sebelum kita akan mengupdate atau mengedit data yang sudah dimasukkan dalam VBA, maka otomatis akan terpanggil dan akan ada kalimat jika user mengisi field alamat atau kota, maka cek field kode pos. Jadi itu hanya sebagai komen ya. Jadi kode utamanya ada di sini. If not is null, alamat or not is null kota. Jadi jika kota dan alamat tidak diisi, maka dan kode pos juga tidak diisi, maka Anda harus mengisi kode pos terlebih dahulu. Seperti itu, dan langsung fokus kepada kolom kode pos, lalu cancel, jadi mengcancel update-nya. Oke. Lalu yang keempat, memberikan pilihan pengosongan pada suatu field. Jika diperlukan menangan fleksibel, misalnya memperbolehkan memakai pengosongan kode pos atau mengisinya juga boleh. Kode VBA yang dibuat sebelumnya akan dilakukan modifikasi sebagai berikut. Ya, ini sama saja ya dengan yang ada di atas, hanya saja dia mengizinkan untuk tidak menggunakan pengosongan nilai tadi. Oke, saya rasa ini mudah untuk dipahami. Silakan untuk download modul itu sendiri. Terima kasih. Sekian dari saya. Maaf apabila kurang atau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.